Angkat nafiri dan bunyikanlah, Yesus mau datang segera. Nyanyi musafir dan pujikanlah, Yesus mau datang segera. Pekerjaan penerbitan adalah suatu pekerjaan yang telah berperan secara efektif sejak awal berdirinya Gereja Masehi Advent Hari ke-7, sebagai bentuk usaha penginjilan dan sebagai bentuk usaha membagikan informasi dalam perubahan gaya hidup umat Tuhan, bahkan sebagai bentuk usaha menjaga persatuan di antara umat Tuhan. Pada tahun 1848, Nyonya Ellen G. White mendapatkan penglihatan yang menunjukkan bahwa suaminya harus membuat majalah, dan kertas itu akan menjadi seperti aliran cahaya yang mengelilingi dunia. Kemudian pada tahun 1853, Review and Herald Publishing Association mulai menerbitkan terbitan-terbitan pertamanya di rumah yang disewa oleh James dan Ellen White di Rochester, New York. Kemudian pindah ke Battle Creek, Michigan, dan terus berkembang di sana. Pada tahun 1880, James White bertemu dengan seorang pemuda Kanada yang bernama George Albert King. Pemuda ini sangat ingin menjadi seorang pengkhotbah. Dia tinggal bersama dengan keluarga White di rumah mereka di Battle Creek ini selama beberapa minggu. Tetapi James White tidak yakin bahwa ia memiliki apa yang diperlukan untuk menjadi seorang pengkhotbah. James White kemudian mendekati saudara Godsmark dan memberitahukannya tentang George King dan bertanya apakah dia bisa tinggal di pertaniannya dan bekerja di sana. Lalu kemudian kira-kira setelah 1 tahun dia akan pergi dan berkhotbah. Setelah George King tinggal di rumah keluarga Godsmark, anak dari Tuan Godsmark seringkali terbangunkan pada dini hari oleh karena mendengar doa-doa dari George King yang dilayangkan dengan sungguh-sungguh sebelum seluruh keluarga berkumpul untuk berdoa bersama di pagi hari. Selain untuk pekerjaan sehari-hari di rumah keluarga Godsmark, George King juga menggunakan waktunya sehari-hari untuk mempelajari Alkitab. Nyonya Godsmark juga memberikan petunjuk-petunjuk bagaimana seorang pendeta dapat menyampaikan khotbahnya. Bahkan George King sering berlatih berkhotbah di ruangan tamu kepada kursi-kursi yang kosong. Kemudian segera diaturlah bahwa dia akan menyampaikan khotbah pertamanya kepada beberapa anggota gereja. Tetapi kesempatan untuk berkhotbah ini tidak berakhir dengan baik. Nyonya Godsmark berdiri dan berkata bahwa dia tidak bisa menjadi pengkhotbah. Dan bahkan dia tidak dapat menarik perhatian orang banyak. Tetapi dia bisa membagikan buku dan risalah di rumah orang dan menyebarkan pesan dengan cara ini. George King meneteskan air mata, tetapi ia menerima hal ini sebagai rencana Tuhan. Dan Senin berikutnya ia berangkat dengan menggunakan sebuah tas tua milik keluarga Godsmark yang sudah ia penuhi dengan risalah-risalah dan majalah-majalah. Bahkan sakunya ia isi dengan kertas-kertas yang akan ia bagikan. Pada hari Sabat berikutnya, ketika keluarga Godsmark tiba di gereja di Battle Creek, George King sudah ada di sana. Dia begitu bersuka cita. Saat menceritakan pengalamannya, ia sendiri begitu terheran-heran melihat betapa Tuhan telah memberkati dia dan didorong oleh orang-orang yang bisa diajak bicara, serta 62 sen yang telah diperolehnya. Minggu berikutnya dia bisa mengubah hampir semua buku di tasnya menjadi uang tunai. Sejak saat itu dia membeli buku-buku langsung dari Review Herald Publishing Association untuk ia jual kepada banyak orang. Bahkan George King juga memintakan kepada Review and Herald Publishing Association agar 2 buku kecil yang telah ditulis oleh Uriah Smith tentang Daniel dan tentang Wahyu agar dicetak kembali sebagai 1 buku. Penerbit menyetujuinya sehingga diterbitkanlah materi-materi buku itu menjadi 1 buku sebanyak 5.000 eksemplar untuk terbitan pertamanya. Pada tanggal 3 April 1882, George King menjual salinan pertama buku itu kepada saudara Revis
seharga $2.50. Seventh Day Adventist Encyclopedia yang diterbitkan oleh Review and Herald Publishing Association pada tahun 1966 menyebutkan bahwa George Albert King adalah church colporteur yang pertama dalam gereja Masehi Advent hari ke-7, dan ia pula yang merancang awal dari sistem penjualan buku-buku gereja Masehi Advent hari ke-7. Dia kemudian merekrut dan melatih banyak penginjil-penginjil literatur. Karya penginjilan literatur ini kemudian bertumbuh dan menyebar ke seluruh belahan dunia, dan ini menjadi suatu pelayanan yang sangat besar dalam gereja Masehi Advent hari ke-7. Pelayanan penginjilan literatur ini masih aktif sampai sekarang, yang dijalankan oleh sahabat-sahabat kita, penginjil literatur, baik secara penuh waktu maupun secara paruh waktu dalam berbagai programnya. Departemen Penerbitan Journal Conference yang diorganisir pada tahun 1902 menyusun rencana untuk membangun banyak publishing house di wilayah strategis di seluruh dunia untuk melayani wilayah-wilayah dengan bahasa-bahasa yang berbeda. Dan saat ini ada lebih dari 23.000 penginjil literatur pergi dari pintu ke pintu mendistribusikan produk dari 59 publishing house yang ada dalam gereja Masehi Advent hari ke-7 di seluruh dunia. Apa yang dialami oleh George King tadi mengajarkan kepada kita bahwa Tuhan ingin menggunakan orang-orang dengan talenta mereka yang berbeda-beda, dan sedia mengembangkan talenta dari mereka yang mau menyerahkan talenta mereka kepada Tuhan. Walaupun mungkin jenis pelayanan tertentu itu bukanlah yang kita sendiri bayangkan pada awalnya, tetapi Tuhan bisa saja mempunyai bidang pelayanan lain yang lebih tepat untuk kita dan dapat berdampak secara luas dalam pekerjaan Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Dan untuk itu, bisa saja Tuhan menggunakan orang lain yang tidak kita sangka sebelumnya untuk membimbing kita kepada rencana Tuhan yang luar biasa itu. Sahabat-sahabat sekalian, secara khusus sahabat-sahabatku penginjil literatur, baik part-time maupun full-time, baik Anda yang mendistribusikan kebenaran lewat literatur ini dengan cara menjualnya, dan juga yang dengan cara membagikannya secara gratis, tetaplah bersemangat dalam membagikan kebenaran melalui literatur. Ketahuilah bahwa dalam Review and Herald terbitan tanggal 10 November tahun 1885, Nyonya Ellen G. White menuliskan bahwa Tuhan akan segera melakukan hal-hal besar bagi kita jika kita berserah dengan rendah hati dan percaya di kakinya. Lebih dari 1.000 akan segera bertobat dalam satu hari. Kebanyakan dari mereka akan melacak keyakinan pertama mereka dengan membaca publikasi kita.